Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya adalah orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat luar biasa. Yang Dia berikan secara berlimpah kepada kita. Dan saya berdoa saudara adalah orang-orang yang peka akan kasih karunia itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Ketika kita bicara tentang kasih karunia Tuhan yang terbesar apakah yang saudara merasa di dalam hidup ini? Saudara, kasih karunia yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah ketika kita boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Mungkin ada di antara kita merasa biasa-biasa saja. Dan memang saudara, pengalaman mengenal Yesus Kristus tidak selalu sebuah pengalaman yang wah. Suatu pengalaman yang membuat kita begitu rupa sehingga kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti supranatural. Ada di antara kita percaya Yesus dengan biasa-biasa saja. Namun saudara-saudara, mengenal Yesus, Alkitab katakan, itu adalah anugerah yang sangat besar. Firman Tuhan katakan demikian di dalam Matius pasal 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Saudara, di dunia ini ada banyak orang yang tahu tentang informasi tentang Yesus. Namun dari orang-orang yang tahu informasi tentang Yesus, berapa banyak di antara mereka yang mengenal Yesus? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang tahu tentang Yesus, namun mereka tidak mengenal Yesus. Saudara-saudara, mengenal Yesus itu merupakan anugerah yang besar. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, dan memberi kesaksian, inilah anak Allah." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan pertemuan Yohanes Pembaptis dengan Yesus Kristus. Apakah Yohanes Pembaptis mengenal Yesus Kristus? Tentu dia mengetahui secara lahiriah Yesus Kristus. Namun, dia mengenal siapakah Yesus Kristus. Itu karena penyataan daripada Allah. Ketika dia melihat ada Roh Kudus turun ke atas Yesus Kristus, barulah dia mengetahui siapakah Yesus Kristus. Apakah pesan firman Tuhan yang dapat kita pelajari hari ini? Yang pertama-tama, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan akan korban penghapus dosa di dalam perjanjian lama. Saudara, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di ayat yang ke-29 dikatakan, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis berjumpa dengan Yesus Kristus, maka Yohanes Pembaptis langsung berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, dalam perjanjian lama, kita mengetahui dan kita pernah mempelajari
bahwa Allah menyediakan korban anak domba untuk boleh membuat bangsa Israel boleh menghampiri Tuhan melalui korban anak domba. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa korban hewan itu tidak menghapuskan dosa. Dan memang betul. Karena itu harus dilakukan berulang-ulang yang memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa dosa mereka belum selesai. Namun korban anak domba dalam perjanjian lama untuk menghapus dosa, itu semua adalah gambaran akan apa yang Allah akan genapi, yaitu ketika Yesus Kristus datang, mati di atas kayu salib, dan dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit. Itulah yang Yohanes katakan ketika berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Atau dengan bahasa lain, yang mengangkut dosa dunia ini. Karena dosa itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, dosanya diampuni. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengenal Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, merupakan penyataan Allah kepada dunia ini. Karena tanpa penyataan Allah, manusia tidak tahu akan adanya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia yang merupakan penggenapan dari apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu berbahagialah kita yang boleh percaya kepadanya. Karena itu pun kasih karunia Tuhan kepada kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa kita diangkut oleh Yesus Kristus. Sehingga kita disucikan, diampuni dosa kita. Dan kita boleh menghampiri Tuhan dalam hidup kita. Bersekutu dengan Dia. Dan mengalami kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus itu memiliki keberadaan yang kekal. Tetapi baru menyatakan dirinya pada waktu Tuhan. Saudara, itu dikatakan di ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika ku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Saudara, tentu kita tahu, Yohanes usianya lebih tua daripada Tuhan Yesus. Lebih tua 6 bulan. Artinya, kalau terkait dengan keberadaan sebagai manusia, maka Yohanes lebih dahulu ada daripada Tuhan Yesus. Namun Yohanes berkata, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Mengapa Yesus mendahului Yohanes? Sebab dia telah ada sebelum aku. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa keberadaan Yesus Kristus bukan hanya semata-mata pada saat dia dilahirkan. Namun dia sudah ada di dalam kekekalan. Oleh karena itu Yohanes berkata, dia telah mendahului aku. Saudara, artinya apa? Artinya bahwa meskipun Yohanes Pembaptis adalah seorang yang berpengaruh, seorang yang begitu besar, namun Yesus Kristus, dia jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena keberadaan Yesus, dia sudah ada di dalam kekekalan. Namun 2000 tahun yang lalu, barulah dia menyatakan diri dengan lahir menjadi manusia. Karena itulah waktunya yang telah ditetapkan Tuhan di dalam kekekalan. Apa yang terjadi dengan Yesus Kristus ketika dia berinkarnasi? Semuanya itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang mengatur semuanya sampai dia pun mati di kayu salib. Dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Segala sesuatu yang terjadi pada Yesus Kristus. Bukan karena rancangan manusia. Tetapi ada waktu Tuhan. Ada rencana Tuhan. Karena itulah rancangan keselamatan yang agung yang Tuhan sediakan bagi umat manusia. Yang ketiga, mengenal Yesus Kristus adalah anak Allah, merupakan penyataan dari Allah sendiri.
Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 31 sampai 34. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Saudara-saudara, bagi Yohanes Pembaptis, boleh mengenal Yesus Kristus, itu pun melalui penyataan Allah. Dia mengatakan bahwa mula-mulanya pun dia tidak mengenal dia. Dalam arti tidak mengenal dia sebagai Mesias. Namun dia datang untuk membaptis dengan air dalam arti, yaitu baptisan pertobatan. Yang dia lakukan itu adalah supaya dia boleh memberitakan tentang Mesias. Dan bagaimana dia memberitakan tentang Mesias? Maka Tuhan menolong dia boleh mengenali siapakah Mesias itu. Yaitu ketika dia lihat seseorang di mana roh Tuhan turun atasnya dan diam tinggal atasnya. Maka dia itulah Mesias. Dan itulah yang disaksikan Yohanes Pembaptis pada diri Yesus Kristus. Sehingga dia boleh mengenal Yesus adalah Kristus itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagaimana apa yang dialami Yohanes Pembaptis. Demikian juga dengan semua manusia. Yaitu orang percaya. Kita bisa percaya kepada Tuhan. Boleh mengenal Yesus Kristus. Semua semata-mata. Karena Tuhan menyatakannya kepada kita. Bukan karena informasi yang kita terima. Bukan karena pengetahuan yang begitu banyak yang kita miliki. Namun semuanya itu karena pemberian Tuhan kepada kita. Tanpa kasih karunia Tuhan. Seberapapun besar dan banyaknya informasi yang kita bisa terima. Kita tidak menjadi orang yang mengenali dia. Oleh karena itu saudara, mengenali Yesus merupakan anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, jikalau kita ingat akan hal ini, mengapa Tuhan mau kita mengenal dia? Padahal kita pun orang berdosa. Saya percaya, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Di dalam segala pergumulan kita, ingatlah kasih karunia itu. Dan saudara akan dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Pengalaman pelajaran dari Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kami sesungguhnya mengenal Yesus. Itu sesuatu pengalaman yang luar biasa. Yang didapat semata-mata karena pemberian Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, tolong kami. Jikalau kami orang berdosa, Tuhan berkasih karunia sehingga kami boleh mengenal Yesus. Tidak ada satu hal dalam hidup kami yang Tuhan tidak memberikan kasih karunia kepada kami. Apapun pergumulan kami, betapapun berat hidup kami tahu ya Tuhan, ada kasih karunia khusus yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Tuhan telah memberikan Yesus dalam hidup kami. Kuatkanlah iman kami, berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.